Halo rekan-rekan, selamat datang di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang apa saja cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi masalah hidup, atau dikenal dengan religious coping. Setiap hari selama manusia hidup, kita dapat diperhadapkan pada berbagai-bagai masalah. Ada masalah yang nampaknya mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari, namun cukup lumrah kita alami. Misalnya ketika mau masak, gasnya habis. Atau misalnya kita harus keluar karena kepentingan yang mendesak, dompet ketinggalan. Ketika akan ada rapat online, koneksi internetnya lagi lemot. Ada juga masalah yang berupa pengalaman hidup yang meninggalkan kesan yang cukup mendalam buat kita. Bahkan mungkin menimbulkan trauma tertentu bagi kita. Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, ditipu oleh rekan bisnis, berganti pekerjaan, berpindah kota, termasuk juga mungkin pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-19 ini yang menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan kita. Masalah dalam hidup juga dapat dikelompokkan berdasarkan dari aspek hidup kita. Misalnya mungkin saat ini tengah menghadapi masalah kesehatan. Ada sakit yang tengah kita alami dan kita sedang menjalani perawatan. Ada juga masalah yang termasuk dalam aspek keluarga. Misalnya hubungan suami istri yang dirasa semakin renggang. Ataupun komunikasi antara orang tua dan anak yang mungkin susah nyambungnya. Ada juga masalah keuangan, masalah pendidikan atau akademik, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, tidak berarti bahwa kita kebal ataupun bebas dari masalah hidup ini. Uniknya, tiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi masalah hidupnya. Masalah yang sama, namun terjadi pada orang yang berbeda, bisa jadi akan menimbulkan reaksi yang berbeda juga. Cara menghadapinya bisa jadi juga akan berbeda. Cara seseorang menghadapi masalah hidup itulah yang disebut dengan coping. Bagaimana cara seseorang menghadapi masalah hidupnya? Ada banyak pilihan dalam menghadapi masalah hidup, terutama untuk pengalaman hidup yang signifikan atau yang menimbulkan kesan mendalam bagi kita. Ada yang memilih mengekspresikan perasaannya dengan menangis, dengan berteriak, dengan marah. Ada juga yang berusaha dengan mencari tempat curhat. Ada juga yang memilih refleksi, menuliskan cerita pada catatan harian, atau memilih menceritakannya di sosial media. Ada yang memilih melakukan relaksasi, misalnya dengan mendengarkan musik, menggunakan aromaterapi agar jauh lebih tenang. Ada juga yang memilih untuk mengkomunikasikan apa yang dia butuhkan kepada orang lain dengan jujur dan sopan, atau yang dikenal dengan istilah asertif. Ada juga yang memilih untuk mengatasi masalahnya dengan menata waktu, menata prioritas kembali, dan melakukan tindakan yang secara langsung dapat mengatasi masalah tersebut. Ada juga cara-cara yang lain yang dipilih orang dalam menghadapi masalah hidupnya. Ada yang memilih untuk merokok, minum alkohol, dugem. Ada juga yang mengkonsumsi obat-obat penenang ataupun obat-obat yang dirasa dalam waktu singkat menolong dia untuk melarikan diri sejenak dari masalah yang dihadapi. Ada juga yang memilih untuk mengurung diri terus-menerus, menyalahkan orang lain, marah-marah, dan memilih hidup di dalam kepahitan. Ternyata, agama atau kepercayaan yang kita anut dapat menjadi sumber daya kita untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Sebagai orang percaya, lantas apa saja peran dari iman dan pengajaran Kristen yang kita anut untuk kita menghadapi masalah hidup? Sejauh ini ada 5 peran agama atau keyakinan seseorang untuk menghadapi masalah hidupnya yang dirumuskan dari hasil penelitian. Peran yang pertama adalah menemukan makna. Dalam konteks Kristen kita tahu ada beberapa pengajaran
yang menolong kita memberikan cara pandang dan pemaknaan ketika kita menghadapi masalah. Misalnya ada beberapa nats firman Tuhan seperti di Roma 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada juga nats dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini adalah contoh-contoh dari nats firman Tuhan yang menolong kita memberikan makna ketika kita menghadapi masalah hidup. Kita dapat melihat masalah sebagai bagian dari karya Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Atau kita dapat melihat bahwa masalah yang terjadi merupakan karya Tuhan yang nantinya akan indah pada waktunya. Peran kekristenan yang kedua dalam menghadapi masalah hidup adalah memberikan kendali atau rasa mampu. Ketika masalah hidup datang, sebagai orang percaya, kita dapat meyakini bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan, dan kita diberikan kemampuan untuk menghadapi masalah hidup dengan mengandalkan Tuhan. Ada lagu pujian, misalnya yang mengingatkan kita bahwa bersama Yesus kita dapat melakukan perkara besar. Ada juga nats firman Tuhan yang mengingatkan kita seperti dari Roma 8 ayat 31 yang mengatakan bahwa jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 di mana Paulus menceritakan tentang pengalaman ada duri dalam daging dan dia mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup atas dia sehingga sekalipun dia merasa lemah, disitulah ia merasakan kekuatan daripada Tuhan. Lagu-lagu pujian maupun nats firman Tuhan seperti ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi masalah hidup, kita diberikan kemampuan karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Peran kekristenan yang ketiga dalam menghadapi masalah hidup adalah memberikan ketenangan dan rasa aman. Banyak ketidakpastian, ketidakjelasan dalam hidup ini. Tapi sebagai orang percaya, kita dapat meyakini ada jaminan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada perlindungan dari Tuhan ketika kita menghadapi masalah hidup. Misalnya dalam Matius 11 ayat yang ke-28, di mana di situ Yesus berkata bahwa, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Atau dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 yang mengatakan bahwa ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nats firman Tuhan seperti ini adalah contoh di mana kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan topangan daripada Tuhan ketika kita menghadapi masalah hidup. Peran kekristenan yang keempat dalam menghadapi masalah hidup adalah memberikan kedekatan sosial. Selain dengan Tuhan, kita tidak merasa sendirian, karena sebagai orang percaya, kita memperoleh dukungan pula dari saudara seiman serta hamba Tuhan. Kita dapat meminta dukungan doa ataupun bantuan lainnya kepada saudara seiman maupun dari hamba Tuhan, sehingga kita merasakan ada orang yang peduli dan ikut sepenanggungan bersama kita menghadapi masalah hidup ini. Peran kekristenan yang kelima dalam menghadapi masalah hidup adalah memungkinkan kita untuk mengalami perubahan hidup. Ketika mengalami masalah, orang percaya dapat mengevaluasi kembali hal-hal apa dalam hidupnya yang perlu ditinggalkan dan perlu mengalami satu perubahan baru di dalam Tuhan. Misalnya ketika menghadapi masalah hidup, seseorang dapat mengalami pertobatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Masalah dapat memungkinkan seseorang untuk mengalami pengudusan, pembentukan karakter dari hari ke hari semakin serupa dengan Kristus. Dari yang sebelumnya keras hati, menjadi lembut hatinya, menjadi lebih rendah hati karena Roh Kudus yang mengerjakan perubahan hidup dalam diri orang percaya.
Nats firman Tuhan juga menyebutkan seperti di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Atau di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dua nats firman Tuhan ini memberikan pesan bahwa ketika menghadapi masalah hidup, bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk melatih kita agar tahan uji. Masalah dalam hidup dapat juga menjadi kesempatan bagi orang percaya untuk mengikuti teladan dari Yesus Kristus yang juga mengalami penderitaan. Berikut ini adalah ringkasan 5 peran kekristenan dikala kita menghadapi masalah hidup. Dari 5 peran kekristenan dalam menghadapi masalah hidup tadi, ternyata ada berbagai cara-cara rohani yang dapat dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi masalah hidupnya, atau yang disebut dengan istilah religious coping. Dalam konteks Kristen, hal ini berarti bagaimana kita menghadapi masalah hidup dengan cara-cara rohani sebagaimana yang kita dapatkan dari iman maupun pengajaran yang kita yakini. Cara-cara rohani ini dapat dikelompokkan dalam 5 peran kekristenan dalam menghadapi masalah hidup. Pada kelompok yang pertama, makna di balik masalah hidup dapat ditemukan melalui beberapa cara rohani berikut ini. Cara yang pertama adalah memaknai masalah sebagai hal yang ditujukan untuk kebaikan. Misalnya, menilai masalah hidup sebagai hal yang baik dan memiliki manfaat positif bagi saya. Misalnya memaknai masalah sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membuat saya lebih tangguh, untuk membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan ingin saya belajar sesuatu dari masalah ini. Cara rohani yang kedua adalah dengan memaknai masalah sebagai hukuman dari Tuhan. Ada orang percaya yang memaknai masalah hidupnya sebagai hukuman dari Tuhan atas perbuatan dosa yang dilakukan, atau hukuman dari Tuhan karena kurangnya iman yang dimiliki. Cara yang ketiga, ada orang percaya yang memaknai masalah hidupnya sebagai perbuatan dari setan ataupun kuasa jahat. Masalah ini adalah perbuatan iblis agar saya semakin jauh daripada Tuhan. Cara yang keempat, ada orang percaya yang melihat masalah hidupnya untuk mempertanyakan kembali kuasa Tuhan. Apakah Tuhan betul-betul berkuasa mengatasi masalah hidup saya? Mungkin mempertanyakan juga, jangan-jangan Tuhan tidak mampu untuk menjawab doa saya. Berikut ini adalah ringkasan dari 4 cara rohani yang masuk dalam kelompok menemukan makna di balik masalah hidup. Kita masuk pada cara-cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya dalam kategori memberikan kendali atau rasa mampu. Cara yang pertama adalah bekerja bersama Tuhan. Dalam menghadapi masalah hidup, orang percaya dapat menggunakan cara rohani bekerja bersama Tuhan, menghayati bahwa Tuhan sungguh menyertai dia dalam menghadapi masalah hidup tersebut. Cara yang kedua adalah berserah secara aktif. Artinya, berupaya melakukan segala cara yang terbaik terlebih dahulu untuk menghadapi masalah dan selebihnya menyerahkan kepada Tuhan. Cara yang ketiga adalah berserah secara pasif. Artinya, memilih untuk tidak melakukan terlalu banyak hal dan pasrah, mengharapkan Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara yang keempat adalah dengan memohon mujizat ataupun pertolongan dari Tuhan. Memohon agar Tuhan mengubah segala sesuatunya kembali menjadi baik. Melakukan tawar-menawar dengan Tuhan agar masalah dapat diselesaikan. Cara yang kelima adalah dengan menggunakan kemampuan sendiri.
Artinya, ada orang percaya yang memilih mengatasi masalahnya tanpa bergantung kepada Tuhan, berusaha menyelesaikan masalah, berusaha mengatasi perasaannya tanpa perlu terlalu banyak bergantung kepada Tuhan, dan melibatkan caranya sendiri. Berikut ini adalah ringkasan dari 5 cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya untuk memberikan kendali atau rasa mampu dalam menghadapi masalah hidup. Selanjutnya, kita akan masuk dalam penjelasan apa saja cara-cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya untuk memberikan ketenangan atau rasa aman dalam menghadapi masalah hidupnya. Cara yang pertama adalah dengan mencari penghiburan dari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, orang percaya dapat mencari penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Orang percaya dapat meyakini bahwa Tuhan tetap mengasihi dia di tengah masalah hidup. Cara yang kedua adalah mengalihkan perhatian kita dari masalah kepada hal-hal rohani. Misalnya dengan berdoa, agar pikiran tidak terus-menerus diliputi oleh masalah hidup yang sedang dihadapi. Bisa juga bentuknya adalah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, agar tidak terus-menerus mengkhawatirkan masalah yang sedang dihadapi. Cara ketiga yang dilakukan orang percaya agar memperoleh ketenangan dan rasa aman dalam menghadapi masalah adalah dengan memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Dengan demikian, seseorang mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan di dalam hatinya karena pengampunan yang telah diterima daripada Tuhan. Cara yang keempat adalah dengan mengalami hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika masalah hidup datang, ada orang percaya yang memilih untuk memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Ada orang percaya yang meyakini bahwa hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Hidupnya tidak lepas daripada rencana Tuhan. Cara yang kelima dalam menghadapi masalah hidup yang dapat dilakukan oleh orang percaya adalah mengalami kebingungan terhadap Tuhan. Jangan-jangan Tuhan meninggalkan saya. Merasa marah kepada Tuhan atas masalah hidup yang terjadi. Cara yang keenam yang dapat dilakukan oleh orang percaya untuk memberikan ketenangan dan rasa aman dalam menghadapi masalah adalah dengan membatasi diri dalam hal rohani. Maksudnya di sini adalah dengan membatasi diri untuk tidak menerima nasihat-nasihat yang tidak sejalan dengan iman, berusaha menjauhi pengajaran-pengajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Berikut ini adalah ringkasan dari 6 cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya untuk memperoleh ketenangan dan rasa aman dalam menghadapi masalah hidup. Pada kelompok yang keempat, apa saja cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya untuk memperoleh kedekatan sosial dikala menghadapi masalah hidup? Cara yang pertama adalah dengan mencari bantuan dari saudara seiman ataupun dari hamba Tuhan. Misalnya, minta didoakan oleh hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Bisa juga dengan meminta agar masalah hidup yang sedang dihadapi menjadi pokok doa syafaat dari rekan-rekan kelompok doa. Cara yang kedua adalah dengan memberikan dukungan rohani kepada orang lain. Mengapa ketika menghadapi masalah hidup, orang percaya dapat memilih untuk memberikan dukungan rohani juga bagi orang lain? Hal ini memberikan rasa dekat dan keinginan untuk bersama dengan orang lain yang juga menghadapi masalah hidup. Cara yang ketiga, ada pula orang percaya yang justru ketika menghadapi masalah hidup merasa tidak puas dengan hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Ada yang meragukan pengajaran yang disampaikan di gereja ataupun merasa bahwa orang-orang di gereja tidak peduli lagi dengan saya. Berikut ini adalah ringkasan dari 3 cara rohani yang dapat dilakukan oleh orang percaya untuk memperoleh kedekatan sosial di masa menghadapi masalah hidup. Pada kelompok yang kelima, apa saja cara-cara rohani
yang dilakukan oleh orang percaya untuk mengalami perubahan hidup ketika menghadapi masalah. Cara yang pertama adalah menemukan tujuan hidup. Misalnya ketika menghadapi masalah, orang percaya dapat berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan arah hidup yang baru. Berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan tujuan hidup yang baru baginya. Cara yang kedua adalah mengalami transformasi rohani. Ketika menghadapi masalah hidup, seseorang dapat mengalami satu kebangunan rohani kembali. Seseorang dapat mengalami pertobatan, dapat mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, ataupun mengubah cara hidup yang lama dan mengikuti jalan Tuhan. Cara yang ketiga adalah memohon Tuhan memampukan untuk mengampuni. Memohon Tuhan menyembuhkan luka batin yang dialami. Memohon Tuhan menolong, melepaskan amarah dan kepahitan hidup yang saat ini masih dimiliki. Berikut ini adalah ringkasan dari 3 cara rohani yang dilakukan oleh orang percaya dalam mengalami perubahan hidup ketika menghadapi masalah. Memang tidak semua orang Kristen akan menggunakan cara-cara rohani dalam menghadapi masalah. Hal ini tergantung dari sejauh mana seseorang melihat iman Kristen sebagai hal yang penting dalam hidupnya. Apakah pengajaran Kristen adalah hal yang utama dalam hidupnya? Makin penting iman dan pengajaran Kristen dalam hidup seseorang sebagai cara pandang atau bahkan sebagai identitas dirinya, maka semakin besar kemungkinan orang tersebut akan menggunakan cara-cara rohani untuk menghadapi masalah hidup. Bagi orang percaya yang tidak menganggap bahwa pengajaran Kristen sebagai hal yang utama dalam hidupnya, mungkin menggunakan sumber lain seperti menggunakan pengetahuan, uang, tradisi, ataupun relasi dengan orang di sekitarnya sebagai sumber untuk menghadapi masalah hidup. Bagi mereka, mungkin cara-cara rohani dirasa tidak relevan ataupun tidak bermanfaat. Sebagai orang percaya, sejauh mana iman Kristen memiliki peran bagi Anda dalam menghadapi masalah hidup ini? Apakah dalam kekristenan Anda dapat menemukan bagaimana memaknai masalah hidup? Apakah Anda merasakan kendali dari keyakinan Anda kepada Tuhan? Apakah Anda menemukan rasa aman dan ketenangan dalam iman Anda kepada Tuhan di masa kesesakan? Apakah Anda menemukan kedekatan dan dukungan dari saudara seiman maupun dari hamba Tuhan dalam menghadapi masalah hidup? Dan apakah Anda mengalami perubahan hidup ketika masalah hidup datang? Tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu cara rohani yang kita gunakan dalam menghadapi masalah hidup. Misalnya, memaknai masalah hidup sebagai kebaikan, namun pada saat yang sama kita juga minta didoakan oleh saudara seiman maupun hamba Tuhan. Mungkin juga ada cara rohani yang kita gunakan, beserta cara penanganan lainnya yang juga dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Misalnya dalam menghadapi pandemi ini, kita memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan di saat yang sama, kita tetap berusaha menjaga kebersihan dan kesehatan sesuai dengan anjuran dari ahli kesehatan. Dari berbagai cara rohani yang telah dijelaskan, manakah cara-cara yang pernah Anda lakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi masalah hidup? Di akhir bagian ini, saya berharap Anda mendapatkan berkat dari apa kata penelitian mengenai psikologi Kristen tentang topik ini. Selain itu, saya berharap Anda mendapati bahwa kepercayaan yang Anda miliki sebagai orang Kristen menjadi sumber dalam menghadapi masalah hidup. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.